Halo semua, kembali lagi bersama saya Heri Daniel Prasetyaluka di Heri Channel. Oke, video kali ini merupakan video sambungan dari video replikasi satu arah yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai replikasi dua arah yang dimana pada video kali ini merupakan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kenapa pada komputer slave itu kita tidak bisa memperlihatkan data yang sudah kita masukkan ke dalam komputer master. Oke, jadi tetap disimak baik-baik dan kita akan mulai kenalan sedikit nih tentang replikasi dua arah atau master to master. Nah, seperti biasa toolsnya tidak sama dengan video replikasi satu arah sebelumnya. Kita menggunakan 3 tools, ada XMPP, ada command prompt, dan terakhir ada VirtualBox. Nah, konsepnya ya cara berpikir bahwa replikasi itu merupakan transfer data atau tidak pengkopian data pada database yang berbeda pada suatu komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, jadi dari pengertian di atas maka kita dapat nih memikirkan apa itu replikasi dua arah, yang dimana replikasi dua arah ini ya penyalinan ataupun pentransferan data pada database yang dilakukan oleh satu komputer dengan komputer lainnya, tetapi berbasiskan dua arah. Jadi ketika komputer master ataupun komputer slave yang sekarang statusnya berubah menjadi komputer master saling mengirimkan data, maka secara otomatis data-data yang dikirimkan tersebut dapat terlihat pada komputer satu ataupun komputer yang lainnya, begitu. Nah, itu saja konsep singkat mengenai replikasi dua arah ini, dan mari kita coba ke tahapannya. Oke? Nah, seperti yang terlihat di sini ya, ada komputer master dan komputer slave, dan ini ya seperti yang terlihat ini masih yang lama, yang video satu kemarin. Oke? Tidak apa sih, tidak apa-apa, karena kita akan coba melakukan replikasi dua arah begitu. Oke, tapi sebelum itu coba saya mau exit dulu ya di komputer slave saya. Coba saya exit dulu, karena saya akan melakukan sedikit pengaturan pada my.id. Oke, saya perlu exit. Sebentar. Oh, exit lagi. Nah. Oke, sudah berhasil. Nah, pengaturan pada komputer master itu sama saja ya. Ya, kalau kita mau lihat lagi my.id akan menjadi seperti ini ya. My.id itu pengaturannya sama saja, tidak jauh berbeda ya. Jadi ada login, MySQL bin, yang dimana nanti menyatakan untuk proses penyimpanan data ketika data itu ada masalah atau bagaimana. Lalu server ID-nya kita samakan saja, masukkan server ID sama dengan 1. INDB untuk melakukan proses flush pada database kita pada komputer master nih, maksud saya. Komputer master itu setiap 1 detik ya, maksud saya di sini 1 detik, dan sinkronisasi juga dilakukan setiap 1 detik. Begitu. Nah, komputer slave juga sama pengaturannya, cuma yang berbeda adalah server ID-nya, nanti kita ganti jadi server ID-nya 2. Begitu. Nah, tapi mari kita lakukan dulu beberapa pengaturan di replikasi di komputer master terlebih dahulu sebelum kita menuju ke komputer slave-nya. Oke, jadi saya menyimak ini, nanti bisa digunakan untuk copy paste atau menjadi patokan lebih tepatnya. Begitu. Oke, mari kita konekkan min MySQL min root. Oke. Nah, sekarang mari kita kalau misalkan kita mau lakukan hal yang sama, karena di sini saya sudah pernah buat user sebelumnya namanya Gutema ya, berdasarkan video sebelumnya. Kalau mau buat user lagi tidak apa, ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalkan ada diingat aja apa namanya, kalau misalkan lupa nggak apa, buat aja lagi gitu. Karena saya sudah ada yang video sebelumnya, jadi saya pakai yang itu saja. Jadi namanya itu kalau salah seperti bentar. Oke. Grand Replication. Slave ini berlaku ya, kalau misalkan mau lanjut ke tab ini berlaku kalau misalkan kita sudah buat
kalau kita sudah membuat yang nama user ya. User sebentar. Oke, kita masukkan slave. Masukkan lagi nama usernya. On sebentar. Bintang titik bintang. Namanya sama, tenang saja. Lalu titik satu lagi ikuti dengan identify. Oke, identify. Baik, masukkan passwordnya. Ya, saya masih ingat passwordnya. Oke, titik koma enter. Oke, berhasil. Kita flash tabelnya dulu. Flash tabel with red lock pakai S. With red lock, titik koma enter. Lalu unlock tabel. Kalau misalkan tidak di unlock ya nggak bisa kita melakukan gini replikasi, kan tabelnya semua kekunci. Begitu kalau kita tidak melakukan unlock. Oke, unlock tabel. Oke, kita lagi status ya, status dari master kita. Show master. Oke, posisinya berubah sekarang. Dulu kalau tidak salah berapa? 500-an kalau tidak salah, 500 atau 600. Sekarang berubah jadi 1470. Oke, sekarang kita connect ya, melakukan connect. Menghubungkan dulu ya dari master ke slave dulu ya. Nanti barulah itu baru dari master to master. Nah, sekarang pada komputer slave yang nantinya ini akan berubah statusnya menjadi komputer master juga. Kita pergi dulu ke file my.ininya. My.ini enter. Oke, lalu kita tambahkan cuma tiga perintah saja. Yang pertama itu login sama dengan MySQL bin. Lalu ada server ID-nya sudah. Lalu ada InnoDB. Plus log rx. Komit sama dengan 1. Since di log sama dengan 1. Oke, jangan sampai salah ya. Dan kita lakukan save. X, kita minimize saja dulu ya. Oke, sekarang kita connect dulu XMPP kita. MySQL. Enter. Oke, sudah berhasil. Ya, kita stop slave dulu ya, stop slave. Oke, stop slave. Sekarang kita biasa ya, change master. Sama. Tidak salah, 192, 168. Berapa ya titik? 1.65 bentuk 65 atau berapa ya? Sebentar ya, saya coba memeriksa dulu kos saya berapa ya. Sebentar, saya exit dulu. Oke, ini ya. Oke, config. IP config.
Oh, 67 ternyata, bukan 65. 67 ya. Oke, kita connect lagi ke database kita. View MySQL new. Oh, sebentar. Oh ya, tidak pakai titik koma. Nah, cukup. Oke, sekarang kita cek lagi master status karena tadi sebelumnya kita keluar, jadi siapa tahu untuk antisipasi saja ya, posisinya berubah gitu. Oke, masih sama ternyata ya. Syukur. Ternyata ini 67, bukan 65. 67, master user. Ini namanya buku tema. Lalu kita masukkan master passwordnya. Ini kalau tidak salah passwordnya bisa. Oke. Lalu master. Lalu kita masukkan juga master. Bentar. Nah, master port. Lalu master log file. Kalau salah MySQL. Ini harus pakai satu. Titik 000 1 0. Tambahin nolnya lagi depan. Nah, master log post. Oke, sama dengan 1473. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya master connect retry. Master connect retry. Oke, saya terangkan kembali apa arti dari masing-masing perintah ini begitu ya, agar tidak lupa ya teman-teman semua. Jadi master host seperti biasa, master host itu merupakan master dari IP address ya, IP address yang terdapat pada komputer master kita. Nah, master user itu artinya apa nama user ya yang digunakan pada master kita, pada komputer master begitu. Lalu ada master password yang digunakan. Port ya, umum pada XMPP kita sudah ada yang ini ya, 3306, dan juga pada XMPP baik itu yang di komputer master atau komputer slave itu sama saja, tidak ada bedanya. Lalu master log file ya, jadi log file yang jenis file yang terletak pada komputer master kita atau ya yang dipakai lah begitu kurang lebih. Lalu ada master log post, menentukan posisi berapa posisi master kita ada di posisi sekian, dan yang terakhir adalah connect rate. Jadi ketika database itu tidak bisa terkoneksi dengan baik, jadi ada beberapa kali kesempatan yang kita berikan agar mau dia terkonek ya. Oke, kita klik enter, jangan lupa. Oke, kita sekarang mulai start slave. Koma, enter, lalu show ya, show status. Show slave status /g, koma, enter. Oke, ya jadi kalau misalkan sudah muncul ya status pada slave
underscore io underscore state waiting for master to send event, artinya sudah bisa berjalan dengan baik. Dan ini kita sudah pernah buktikan pada video kita yang pertama mengenai replikasi satu arah. Nah, apa langkah selanjutnya ketika kita sudah berhasil menghubungkan master dan slave ya? Sekarang kita jadikan slave kita menjadi master. Ya, gimana caranya? Udah, pertama kita buat dulu, lakukan langkah yang sama seperti kita membuat master pada video yang pertama. Oke, jadi kita create dulu usernya. User. Oke, sebutkan nama usernya apa? Maria saja atau Seria. Oke. Ya. Identified by kurang N. By passwordnya langsung serong enter. Oke, berhasil. Grand replication. Kita lakukan grand replication selanjutnya. Grand replication on bintang namanya Maria. Oke. 1%, ketik satu lagi, identify by passwordnya, terus lagi di sini. Ketik koma enter. Oh, maaf, ada kesalahan di sini. Jadi seharusnya itu dia di bagian dekat Maria ini. Nah, ada kesalahan, sebentar. Saya perbaiki dulu penulisannya ya. Then select on bintang to ya. Saya lupa nambahkan to ternyata. Maria persen, maaf, nomornya persen identified by serong. Maaf, passwordnya nah, koma n. Oke, berhasil. Lakukan plus ya, plus tabel with red lock biasanya, plus tabels lock, koma enter. Oke, berhasil. Lalu unlock tabel. Lalu yang terakhir show master status. Master status, iya, oke. Nah, setelah di sini terlihat bahwa ya log file kita terletak pada MySQL bin ya, MySQL bin .005x6, lalu di position ya terletak pada posisi 682. Oke, ini sudah kita sudah mencoba ya. Sekarang pada komputer master kita ya, pada komputer master kita lakukan hal yang sama nih ya. Kita lakukan langkah-langkah pengkoneksi yang sama. Jadi kita change master to master sekarang. Nah, sekarang langkah pertama yang paling dasar harus dilakukan adalah kita harus stop slave-nya dulu. Oke, kita stop slave. Oke, ya, jadi kalau misalkan muncul demikian, artinya kita sudah pernah melakukan slave. Kalau misalkan muncul warning, itu biasanya kita belum pernah melakukan slave.
ini kita change master to master to master host. Ya. Master host. Nah, sekarang saya akan melakukan pengecekan dulu ya di komputer slave ini berapa sih ininya master IP address-nya ya, yang sekarang berubah ya jadi master sekarang di komputer slave kita. Oke, jadi saya exit dulu ya, exit. Nah, oke, buka enter dan kita pergi ke namanya IP config. Oh, mohon maaf karena ada titik koma saya namain ya. Harusnya jangan pakai titik koma. IP config. Nah, terlihat ya yang ini. Oke, kita kembali melakukan koneksi dulu ya. MySQL min root. Oh, titik koma, maaf. Saya tanpa titik koma ya. Oke, kita perlihatkan lagi kembali show master status. Show status. Nah, oke, sekarang master host masukkan IP address pada komputer slave kita ya, pada VirtualBox maksud saya sekarang. Karena kan soalnya dia berubah jadi master nih sekarang. Jadi saya sekarang bilangnya VirtualBox sekarang, komputer VirtualBox. Oke, master host masukkan IP address-nya ya 192.168.1.85 master user namanya sekarang Maria, master passwordnya itu Serong, master port 306 umum, master log file, MySQL bin titik 00006, master log position, master log post sekarang, master log post, kemudian satu ya 682. Yang terakhir master connect reply. Oke, 1, 2, 3, enter. Oke, berhasil. Sekarang kita start dulu. Oke. Lalu kita lihat nih, show slave status. G, enter. Oke, waiting for master to send effort. Jadi, kita sudah berhasil nih melakukan koneksi antara komputer master dengan komputer VirtualBox ya, sekarang namanya bukan komputer slave lagi, dan pada komputer VirtualBox dan juga pada komputer master yang baru, master komputer saya pribadi, bukan VirtualBox ya. Nah, sekarang mari kita uji ya berdasarkan video yang sebelumnya nih. Tadi kalau kita tidak salah, mari kita dulu ya database-nya. Kalau nggak salah namanya DB toko mainan ya namanya ya. Oke, karena saya udah ingat, langsung saja use DB toko mainan. Oke, nah show tabels. Oke. Select from DB pegawai.
telur dan lucuk. Nah, sekarang mari kita coba menambahkan data yang sebelumnya itu pernah kita tunda sebelumnya gitu. Kalau nggak salah ini 3 sama 4 ya. Coba ya kita masukkan data. Karena 3, 4 udah kita coba masukkan. Jadi tidak ada salahnya sih. Atau kita mau coba ulang saja ya. Ya mungkin kita coba ulang saja. Coba kita masukkan. Kita drop tabel saja dulu ya. Drop tabel dan kita coba nih. Drop tabel. DB toko mainan. DB pegawai aja. Jadi kita masukkan lagi data-data yang baru. Oke? Nah, sekarang kita coba nih, kita buat tabel baru lagi. Kita buat tabel yang sama namanya ya, sorry. Create tabel, oke. DB pegawai lagi saya buat namanya. Oh ya, mohon maaf, lupa menambahkan kolom saya. Create tabel DB pegawai. Nah, ID pegawai biasa. Integer, primary key. Not null. Primary key. Increment. Koma. Dan nama pegawai ya, nama pegawai. Part-time 255. Oke, agar lebih banyak lagi ya, kita tambahkan yang namanya alamat saja dan lagi satu. Oke, alamat. Part-time 255. Tutup. D2 enter. Nah, sekarang kita coba nih memasukkan beberapa data, 2 data dari komputer master dan 2 data dari komputer slave. Oke, seperti video yang sebelumnya. Insert into DB pegawai. ID pegawai. Nama pegawai, values. Oke. 1, tono. Koma, masukkan lagi alamatnya. Jalan Ambarawa yang 5 misalkan ya, yang 5 nomor 19. Nah, kita copy saja, ini lalu kita ganti di sini jadi 2, namanya Ucup. Medan area gang 6, nomor kita ganti jadi 17. Oke, cukup dari yang pegawai ya, 2 data dari pegawai. Enter. Oke. Lalu kita select lagi ya. Select from pegawai. Enter. Oke, sudah ada ya 2 data. Sekarang kita coba nih perlihatkan benar tidak ya kalau misalkan master to master itu kita bisa menginputkan data lalu data itu terlihat di komputer master yang lagi satunya begitu. Oke, kita use lagi ya. Kita use lagi DB dari toko mainan. Oke, kita select ya. Select
from DB pegawai, nah, sudah terlihat nih data yang kita masukkan pada komputer master yang pertama, ya, komputer master yang pertama. Jadi saya masukkan data Tono dan Ucup beserta alamat mereka. Nah, sekarang nih kita coba nih masukkan data dari komputer pada VirtualBox. Ya, apakah sudah terlihat nanti pada komputer masternya? Mari kita coba. Insert into pegawai, ya, dengan yang ada dalam tabel pegawai itu adalah ID, lalu nama, dan alamatnya. Lalu values. Oke, saya suka saja sih penulisannya kapital. Tiga koma tadi siapa namanya? Saya sekarang karena saya lupa yang waktu di video yang satunya itu replika satu arah itu namanya apa yang nomor 3, tapi yang nomor 4 saya ingat itu, heran ya. Nah, alamatnya ganti jadi apa ya? Alamat Adit di Jalan Kata Tempur deh. 10 nomor 20. Nah, kita masukkan lagi 1, kita copy saja, nanti kita ganti dikit-dikit. Oke, jadi ini di ID 4. Ini Budi. Di Jalan Pulau Sulawesi, Pulau Lembongan, Gang 7 nomor 21. Oke, lalu di koma enter. Kita copy tabel yang di atasnya untuk melakukan select. Nah, terlihat di sini ya, pada komputer yang ada di VirtualBox, data yang barusan kita masuk itu sudah terisi. Ya, sudah terisi data dari Adit, Budi beserta alamat dari mereka. Nah, sekarang kita periksa lagi apakah pada tabel pegawai yang sudah dimasuk kepada komputer pertama itu sudah terlihatkah di komputer yang bukan VirtualBox. Oke, kita masuk, copy dan kemudian kita paste. Nah, sudah terlihat nih ya. Jadi data Adit dan Budi ini sudah terlihat ya, beserta alamat mereka masing-masing. Nah, jadi jika seperti ini membuktikan bahwa replikasi 2 arah ini dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Oke, nah itu dia ya sambungan replikasi, baik itu replikasi dari 1 ataupun 2 arah. Semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya agar channel ini dapat maju dan berkembang. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Dadah!